Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 20 Januari 2022 kita kembali bersekutu di dalam firman Tuhan. Saat ini saya akan sampaikan pembukaan rahasia firman Tuhan mengenai neraka. Saudara, neraka sampai saat ini belum berpenghuni jiwa-jiwa manusia. Ini yang harus saudara ketahui. Dan sebetulnya ini pengetahuan dasar dari iman kekristenan tentang kebangkitan orang mati, hukuman kekal, ini ajaran dasar, tetapi saudara harus mengerti. Jadi neraka sampai saat ini belum berpenghuni. Kenapa, saudaraku? Karena pertama, orang-orang mati belum dibangkitkan. Ya, simak baik-baik. Kebangkitan itu nanti terjadi ketika Tuhan Yesus Kristus datang. Yang mati dibangkitkan, yang di padang gurun diungsikan itu diubahkan dalam tubuh kemuliaan, kemudian pesta perkawinan anak domba, saudaraku. Jadi orang mati belum dibangkitkan, saudara. Kemudian yang kedua, jiwa-jiwa belum diadili, saudaraku. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu untuk memasukkan orang ke neraka itu juga adil, makanya harus melalui satu pengadilan yang namanya pengadilan tahta putih, ditulis dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat 11 sampai 12. Jadi tidak langsung mati kemudian dilempar neraka. Tidak, saudaraku, nanti menunggu saat mereka dibangkitkan kemudian akan diadili oleh Tuhan. Tuhan itu tidak langsung main hakim, saudaraku, tetapi juga melalui prosedur surgawi, yaitu pengadilan kursi Kristus. Ini untuk orang-orang benar, ditentukan jabatannya, ini orang pelataran, ini ruang kudus, ini ruang maha kudus, saudara. Kemudian yang kedua, pengadilan tahta putih, itu untuk orang-orang yang akan dilempar ke neraka. Ini Wahyu pasal yang ke-20 ayat 11 sampai ke-15. Saudaraku, jadi sebelum seseorang itu dimasukkan ke dalam neraka, itu harus melalui satu pengadilan dahulu yang namanya pengadilan tahta putih. Saudara, ini kalau manusia memang ada yang beda. Kalau antikris dan nabi palsu itu tidak melalui prosedur pengadilan, tetapi langsung ditangkap Tuhan dan dilempar ke neraka. Tetapi manusia lain, saudaraku, ini harus melalui satu prosedur surga yang namanya pengadilan tahta putih untuk dilempar ke neraka kekal. Saudaraku, jadi neraka itu kekal. Itu penyeimbang dari Yerusalem baru kekal, saudaraku. Kalau orang benar nanti masuk Yerusalem baru kekal, orang yang salah, yang sesat akan masuk neraka kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayo kita akan baca Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15. Kita akan membaca bahwa saudaraku, orang-orang itu sebelum dimasukkan ke dalam neraka kekal itu harus melalui satu pengadilan dulu. Jadi sekarang ini belum ada yang masuk ke neraka, saudaraku. Lalu di mana mereka nanti saya terangkan. Saudara, kita akan baca Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Kemudian ayat 12, dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Amin, saudaraku. Jadi untuk masuk ke neraka itu seseorang, orang sesat, orang yang tidak benar, itu harus melalui satu pengadilan yang namanya pengadilan tahta putih. Saat ini orang-orang mati yang sesat pun belum dibangkitkan. Saudaraku, oleh karena itu mereka belum langsung ke neraka.
mereka masih berada di satu tempat yang saya sebut atau yang Alkitab katakan itu sebagai Hades atau alam kubur. Saudaraku, jadi orang yang masuk neraka, orang-orang yang tidak benar yang akan masuk neraka itu nantinya, saudaraku, melalui pengadilan dulu. Belum diadili langsung cemplung ke neraka. Itu memang ada, tapi cuma dua, yaitu antikris dan nabi palsu. Itu nggak diadili karena kejahatannya fatal. Langsung tangkep sama Tuhan di kitab Wahyu pasal 19 itu dan dilemparkan ke neraka kekal ini. Sudah, tetapi orang-orang lain itu akan masuk ke sana melalui satu prosedur, yaitu pengadilan tahta putih yang ditulis dalam Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya beritahu saudara, penghuni pertama dari neraka itu adalah antikris dan nabi palsu. Ini mereka memang tidak melalui prosedur pengadilan tahta putih karena kesalahannya fatal, saudaraku. Karena besar kejahatannya, maka tanpa prosedur pengadilan, saudaraku, tanpa prosedur pengadilan tahta putih, langsung eksekusi Tuhan, saudaraku, kepada antikris dan nabi palsu ini, saudaraku. Wahyu pasal 19 ayat 20 itu langsung begitu ditangkap langsung eksekusi, masukkan neraka. Tapi orang-orang lain tidak begitu loh, saudaraku. Ini harus dipahami. Jadi saat ini saya beritahu saudara, neraka itu belum ada yang menghuni. Saat ini neraka belum dibuka. Saudara, ayo kita akan baca Wahyu pasal 19 ayat yang ke-20. Ini penghuni neraka pertama. Saudaraku, ini adalah antikris dan nabi palsu. Ayat Wahyu pasal 19 ayat 20. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Kalau sudah baca ini lanjutnya, ini adalah neraka kekal, lautan api. Saudaraku, ini yang disebut neraka itu lautan api ini, saudaraku. Jadi antikris dan nabi palsu ini adalah yang pertama kali coba masuk neraka, saudaraku. Yang pertama kali, saudaraku, dilemparkan ke dalam neraka itu antikris dan nabi palsu. Saat ini belum ada orangnya di neraka itu, saudara. Karena untuk masuk ke neraka itu harus melalui prosedur pengadilan. Kalau orang mau dihukum itu juga harus diadili dulu, saudaraku. Kalau saudara melihat di pengadilan itu, saudaraku, kemudian ada vonis hukuman, saudaraku, itu harus diadili dulu. Orang yang masuk neraka itu juga harus melalui proses pengadilan dulu, yang namanya pengadilan tahta putih, untuk menentukan besaran hukuman, saudaraku, yang harus diterima. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara, kemudian setelah itu ada 1000 tahun. Kemudian setan atau iblis itu menyusul, saudaraku. Jadi setelah Wahyu pasal 19 ayat 20, ketika antikris dan nabi palsu ini ditangkap di dalam perang Harmagedon, langsung dicampakkan ke neraka kekal, saudaraku. Ini Tuhan Yesus dan orang-orang kudusnya akan masuk dalam satu kerajaan yang namanya kerajaan 1000 tahun damai. Nah, ini orang-orang yang sesat, saudaraku, ini juga belum dibangkitkan, saudaraku. Oleh karena itu harus menunggu 1000 tahun damai, harus menunggu kerajaan 1000 tahun damai itu usai. Karena setelah hitungan 1000 tahun, dan ini di bumi, maka bisa dihitung 1000 tahun. Untuk menentukan hitungan 1000 tahun itu harus ada matahari, bulan, dan bintang, harus ada bumi, saudaraku. Jadi setelah itu 1000 tahun kemudian Satan atau iblis itu menyusul. Jadi yang pertama itu antikris, nabi palsu. Kemudian yang akan masuk ke neraka selanjutnya itu adalah Satan dan iblis, saudaraku. Ini juga tidak melalui proses pengadilan. Kita akan baca Wahyu pasal 20
ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Saudaraku, yuk saya akan bacakan. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Jadi kalau tadi antikris, nabi palsu langsung dilempar ke neraka, tetapi si Satan, iblis, naga tua itu dipenjara selama 1000 tahun. Kemudian setelah 1000 tahun itu usai, maka dilepas sebentar oleh Tuhan. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru angin, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Saudara ingat, di kerajaan 1000 tahun itu adalah kerajaan tubuh kebangkitan. Tuhan Yesus sudah bersama dengan orang-orang kudusnya yang berada dalam tubuh kebangkitan. Kemudian, saudaraku, yang dihasut ini siapa? Saudara, saya pernah ditanya begitu, saudaraku. Kalau kita cermat di ayat 9, maka Wahyu pasal 20 ayat yang ke-9, inilah saat kebangkitan jiwa-jiwa yang tersesat. Itu bukan disebut sebagai kebangkitan, tapi sesuatu yang mengerikan. Di Alkitab tidak ditulis orang-orang jatuh bangkitnya di mana, memang tidak ditulis. Tetapi kalau kita cermat, kita mohon hikmat, maka di Wahyu pasal yang ke-20 ayat 9 ini dilukiskan naiknya orang-orang jahat yang bangkit, orang-orang sesat yang bangkit dari kubur. Saudaraku, ini seperti ini. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api yang menghanguskan mereka. Amin. Saudaraku, jadi naiknya jiwa-jiwa yang sesat, tubuh-tubuh kebangkitan dari orang-orang yang tersesat itu, saudaraku, itu digambarkan. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran di bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus itu dan kota yang dikasihi itu. Saudaraku, jadi perang Gog Magog itu satu perang tubuh kebangkitan, makanya dahsyat banget. Kemudian sesuai dengan suratan Petrus, saat itulah bumi langit ini akan hilang lenyap bersama dengan segala unsur-unsurnya, dan tidak ditemukan lagi bekas-bekasnya. Saudaraku, ayat yang ke-9, ayat yang B, saudaraku, tetapi dari langit turunlah api yang menghanguskan mereka. Amin. Saudaraku, jadi langit, bumi, matahari, bulan, bintang nanti akan hancur ketika perang Gog Magog ini. Hukuman api, tetapi dari langit turunlah api yang menghanguskan mereka. Tepat seperti apa yang ditulis oleh Rasul Petrus. Ayat yang ke-10 dari Wahyu pasal 20. Perhatikan, ini oknum yang ketiga, saudaraku, yang dilemparkan ke neraka itu iblis, Satan. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api. Nah, ini oknum yang ketiga yang masuk neraka. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi pertama antikris, nabi palsu, kemudian yang ketiga iblis, Satan. Itu dilemparkan ke neraka kekal, mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Nah, setelah itu baru, saudaraku, ada jiwa-jiwa, saudaraku, yang dibangkitkan, orang-orang yang dibangkitkan, yang digambarkan dengan Wahyu pasal 20 ayat 9 tadi. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi. Itu kebangkitan jiwa-jiwa yang tersesat, itu digambarkan seperti itu. Naiklah mereka ke seluruh dataran bumi. Ini gambaran dari bangkitnya jiwa-jiwa yang sesat, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus. Saudaraku, dan ini dihasut oleh iblis. Kemudian timbullah suatu perang yang besar tadi, tetapi dari langit turunlah api yang menghanguskan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu pertanyaannya sekarang, di mana jiwa-jiwa setelah meninggal?
selama menunggu hari kebangkitan. Ya saudaraku, jadi orang-orang kudus itu bangkitnya duluan, ya saudaraku, 1000 tahun lebih dahulu dari orang-orang yang tersesat. Saya beritahu saudara, orang-orang benar, orang-orang kudus dari zaman Adam hingga akhir zaman itu bangkitnya 1000 tahun lebih awal dari orang-orang yang sesat. Saudara, karena mereka akan diberi kedudukan oleh Tuhan di dalam pengadilan tahta Kristus, dalam perjamuan malam kawin anak domba, akan diberi kedudukan di surga oleh Tuhan. Saudaraku, sekali lagi, lalu di mana jiwa-jiwa setelah meninggal selama menunggu hari kebangkitan? Jiwa-jiwa orang meninggal yang berada di dalam kebenaran sejak awal zaman hingga nanti menjelang Tuhan Yesus Kristus datang, hingga mereka dibangkitkan. Saudaraku, perhatikan, jiwa-jiwa orang benar yang meninggal dan berada dalam kebenaran sejak awal zaman hingga nanti saat mereka dibangkitkan, saat Tuhan Yesus Kristus datang, itu berada di satu tempat yang namanya paradise atau firdaus. Ini surga kecil, tempat penampungan orang-orang benar, saudaraku. Jadi ini merupakan satu tempat yang luar biasa juga, di mana Bapak Abraham, Lazarus, kemudian Daniel, para nabi berada di sana, di firdaus surga kecil, belum berada di Yerusalem baru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini orang yang benar, jiwa-jiwa orang meninggal yang berada dalam kebenaran berada di surga kecil saat ini, yang namanya firdaus atau paradise. Saudaraku, di mana Tuhan juga pernah ngomong sama penjahat yang di sebelahnya itu, saat ini juga engkau akan bersama aku di firdaus, saudaraku. Karena saat itu Tuhan juga masuk ke sana juga, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kemudian yang kedua, jiwa orang-orang sesat itu berada di neraka kecil. Kalau tadi jiwa orang-orang meninggal yang berada dalam kebenaran itu berada di surga kecil atau firdaus atau paradise. Kemudian jiwa orang-orang sesat yang meninggal ini, mereka ditampung berada di satu tempat yang namanya neraka kecil atau Hades atau alam maut atau alam kubur. Saudaraku, Lukas pasal 16 ayat 13 ayat 19 sampai 31. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Ini belum di Yerusalem baru ya. Bapak Abraham dan Lazarus juga belum. Tapi mereka di firdaus. Tempat penjahat yang di sebelah Tuhan Yesus berada sekarang juga di sana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ayo kita akan baca Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Ayat 22. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham, lah ini ke firdaus, ke tempat penjahat yang disalib di sebelah Tuhan Yesus itu. Tuhan bilang, saat ini engkau akan bersama-sama denganku di firdaus, di tempat itu. Saudaraku, kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Saudara, kemudian ada Daniel yang dahulu mendapatkan nubuatan mengenai akhir zaman, mengenai sabat terakhir, mengenai 7 tahun terakhir. Itu mereka juga di sini, saudaraku, dibangkitkannya di akhir zaman. Nanti ada ayatnya, saya tunjukkan kepada saudara. Ayat yang ke-23. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.
Ayat 25, tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi ke sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seseorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kemudian 31, kata Abraham kepada mereka, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Amin, saudaraku. Jadi ini satu garis, saudaraku, sedang menuju, sama-sama menuju kebangkitan di akhir zaman. Mereka berada di ruangan yang berbeda, tapi menuju kebangkitan di akhir zaman. Saudaraku, mereka bisa berbincang-bincang. Yang di alam maut, yang di alam kubur, mereka dalam siksaan, itu dengan yang berada di paradise atau firdaus itu bisa ngomong, saudaraku. Jadi mereka bisa saling melihat. Seperti ini Bapak Abraham, kemudian Lazarus, kemudian orang kaya. Jadi saling bisa melihat ya, saudaraku. Bahkan nanti sampai akhir zaman pun seperti itu. Mereka berada dalam satu tempat yang terpisah, tetapi sedang menunggu kepada hari kebangkitan, yaitu di akhir zaman. Saudaraku, jadi jiwa orang mati yang dalam iman dan kebenaran itu berada di suatu tempat yang namanya firdaus sekarang ini, atau paradise, saudaraku. Tetapi jiwa orang mati yang di dalam kesesatan, mereka tidak mengenal kebenaran, mereka sesat, saudaraku, ini masih berada di tempat yang namanya alam kubur atau Hades atau Sheol. Saudaraku, ini tempat dunia orang mati. Dan semua baik, saudaraku, Abraham maupun Lazarus, saudaraku, bahkan juga Daniel, ini menunggu pada hari kebangkitan. Mereka menunggu semua. Jadi kedatangan Tuhan Yesus itu ditunggu oleh semua para nabi, semua orang-orang kudus dari awal zaman sampai kedatangan Tuhan itu. Tuhan Yesus itu ditunggu segala umat manusia yang pernah hidup di muka bumi ini. Kedatangan Tuhan itu, saudaraku, nafiri terakhir itu nanti akan membangkitkan, saudaraku. Jadi kalau dahulu ada mujizat, Tuhan Yesus membangkitkan orang, saudaraku, orang mati itu 1-2 orang, saudaraku, bisa dibangkitkan Tuhan saat itu. Nanti saat nafiri terakhir itu, saudaraku, yang dibangkitkan banyak banget, saudaraku. Padahal nanti nafiri terakhir itu yang meniup adalah salah satu bintang yang digenggam di tangan kanan Tuhan Yesus Kristus atas perintah Tuhan. Saudaraku, dahsyat di akhir zaman, luar biasa. Yuk, jadi semua orang, baik orang benar maupun yang tidak benar, itu menunggu hari kebangkitan, saudaraku. Daniel yang mendapatkan visi, mendapatkan wahyu pada zamannya tentang sabat terakhir, sampai sekarang terkenal dengan sabat terakhir Daniel atau 7 tahun terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Dia pun dalam posisi penantian ini, saudara. Jadi ini Abraham, kemudian orang mati yang berada di samping Yesus penjahat itu, kemudian saudaraku Bapak Abraham, kemudian Lazarus, saudaraku, mereka sedang menunggu kedatangan Tuhan untuk dibangkitkan. Saudaraku, namun ada beberapa yang sudah berada dalam tubuh kemuliaan. Henok, kemudian Elia,
kemudian Musa. Saudaraku, itu kalau Musa sebetulnya saya belum bertanya secara detail kepada Tuhan. Tetapi kalau membaca di dalam kitab Injil, pernah satu ketika Tuhan Yesus itu di atas gunung bertemu dengan Musa dan Elia. Saudaraku, jadi Musa sudah berada dalam tubuh seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi semua orang itu menunggu hari kebangkitan, termasuk Daniel yang dapat wahyu mengenai akhir zaman, mengenai sabat terakhir. Daniel itu pun menunggu, saudaraku, nafiri terakhir yang akan ditiup oleh salah satu guru, salah satu bintang di akhir zaman atas perintah Tuhan. Saudaraku, menunggu itu. Semuanya nanti bangkit. Ketika nafiri berbunyi, maka orang mati akan dibangkitkan, saudaraku, dan mereka yang di padang gurun itu akan diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Saudaraku, luar biasa. Yuk kita akan baca, coba. Kalau Daniel ini ternyata juga orang yang menunggu dibangkitkan. Saudara, Daniel 12 ayat 13. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Jadi Daniel pun ini menunggu hari dibangkitkan. Sekarang Daniel belum di Yerusalem baru. Saudaraku, masih menunggu kebangkitan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, inilah yang disebut dengan dunia orang mati, saudaraku, yang ada di bumi, ada di bawah bumi. Saudara, maka sering ada hamba-hamba Tuhan itu salah ucap saja ya, mereka tidak sesat. Saudara, ketika mereka ngomong dibawa ke neraka, dibawa ke neraka, itu bukan neraka, itu alam maut, saudaraku. Yuk, kita akan belajar tentang hal ini. Ini juga tempat jatuhnya si bintang timur, putra fajar. Kalau dahulu menggambarkan jatuhnya Raja Babel, itu menunjuk kepada Lucifer juga, saudaraku, yang ditulis dalam Yesaya pasal 14 ayat 11 sampai 15. Jadi mereka berada di dasar bumi, di alam kubur, saudaraku. Ini mengerikan sekali, mereka di alam maut. Kita akan baca Yesaya pasal 14 ayat yang ke-11 sampai 15. Ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu, dan bunyi gambus-gambusmu. Ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu, dan cacing-cacing sebagai selimutmu. Ini kalau di alam kubur itu seperti itu, saudaraku. Di Hades itu seperti itu. Tapi kalau di Firdaus tidak seperti itu, saudaraku. Perlakuan Tuhan beda. Orang-orang benar, Bapak Abraham, kemudian Lazarus, kemudian Daniel, itu perlakuan Tuhan beda. Tetapi orang-orang yang berada di Hades, saudaraku, ini digambarkan ya seperti ini. Ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu, dan cacing-cacing sebagai selimutmu. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Nah, ini saudaraku, ini tempat penampungan untuk orang-orang yang jahat, orang-orang yang sesat. Pada saat itu Raja Babel, saudaraku, tapi ini nanti menunjuk kepada jatuhnya Lucifer juga, saudaraku. Jadi Raja Babel itu diturunkan ke alam maut yang paling mengerikan, saudaraku. Belum neraka ini loh, saudaraku, alam maut. Di sana iblis yang berkuasa, saudaraku. Di sana iblis itu, saudaraku, masih merajalela, tetapi itu di bawah kuasa Tuhan Yesus Kristus juga, nanti saya terangkan, saudaraku. Alam maut dan kerajaan maut inilah yang didatangi Tuhan ketika mati.
Saudaraku, jadi ketika Tuhan Yesus Kristus disalib, kemudian mati, kemudian dia membawa Injil, saudaraku, memberitakan berita Injil kepada kepada jiwa-jiwa yang berada dalam penjara itu. Maksudnya itu, saudaraku, di alam maut ini, bukan di neraka. Itu belum neraka loh, saudaraku. Neraka nanti kalau sudah ada pengadilan tahta putih. Jadi, saudaraku, alam maut dan kerajaan maut inilah yang didatangi Tuhan ketika mati. Kemudian dia, saudaraku, setelah menang mengatasi maut itu, dia memegang segala kunci maut dan segala kerajaan maut. Saudara, kita akan baca Wahyu pasal 16 sampai 18. Jadi, ini yang didatangi oleh Tuhan ketika mati, dia ngobrak-abrik alam maut sampai dia bisa memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Itu yang melakukan Tuhan loh, saudaraku. Manusia nggak ada yang bisa seperti itu. Tuhan Yesus sendiri. Wahyu pasal 1 ayat 16 sampai 18. Wahyu pasal 1 ayat 16 sampai 18. Ini ketika Tuhan Yesus Kristus berhasil ngobrak-abrik alam maut, kemudian, saudaraku, memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudaraku, Wahyu pasal 1 ayat 16 sampai 18. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. 7 bintang, saya ingatkan kembali, ini hamba-hamba Tuhan akhir zaman yang dipakai oleh Tuhan secara khusus mengerti detail kronologis kitab Wahyu, dan dipakai oleh Tuhan sebagai alat untuk mencurahkan penghukuman 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. Mereka posisinya di dalam tubuh Kristus adalah tangan kanannya Tuhan. Saudaraku, tangannya Tuhan, tangan kanannya Tuhan. Artinya pelaksana dari pekerjaan Tuhan, orang kepercayaan Tuhan. Jadi 7 bintang itu nanti yang akan dipercaya oleh Tuhan melakukan penghukuman 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi begitu dahsyat. Saya mengingatkan kepada saudara. Dan 7 bintang ini ketemunya sama Tuhan ya face to face, wajah dengan wajah, melihat wajah Tuhan dari depan. Saudaraku, kalau Musa itu dari belakang, kemudian, saudaraku, Rasul Yohanes itu juga dari depan, saudaraku, 7 bintang ini pun nanti ketemu Tuhan dari depan, saudaraku. Makanya dia ngerti betul kronologis kitab Wahyu. Tidak ada yang diragukan lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayo kita akan baca ayat yang ke-17 di Wahyu pasal 1. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Perhatikan ayat 18. Dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Perhatikan, yang bisa begini cuma Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Yang pernah hidup, kemudian mati, kemudian hidup sampai selama-lamanya. Ini cuma Tuhan Yesus, manusia tidak ada. Ini cuma Tuhan Yesus yang bisa mati, kemudian sudah bangkit, kemudian hidup sampai selama-lamanya, dan memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi ketika Tuhan Yesus Kristus itu mati, saudaraku, disalib kemudian mati, selama 3 hari, saudaraku, dia ngobrak-abrik neraka, saudaraku, itu kemudian dia berhasil menang dan memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Itu yang melakukan Tuhan Yesus. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-18. Bukan manusia, tapi Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, ini pun sesuai dengan apa yang ditulis oleh 1 Petrus 3 ayat 18 dan 19. Yuk, saya bacakan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh,
dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Ini saudaraku, alam maut, bukan neraka. Saudaraku, belum ada yang di neraka saat ini. Orang sejahat apapun seperti Raja Babel tadi, itu masih di alam kubur, saudaraku, masih berada di alam maut. Saudaraku, mereka bahkan dikatakan tadi, saudaraku, di dalam Yesaya pasal 14 tadi, cacing-cacing menjadi lapik tidurnya, saudaraku. Jadi saat ini belum ada yang di neraka. Yang di neraka kekal itu belum ada. Tuhan Yesus ketika dia ngobrak-abrik itu, saudaraku, sampai memegang kunci maut dan kerajaan maut itu yang dimaksud adalah alam maut, saudaraku, di mana alam itu, saudaraku, masih ada di bumi ini. Tapi neraka tidak di bumi ini, saudaraku. Nanti ketika langit bumi ini lenyap, neraka itu ada. Nah, yang sering dilihat hamba Tuhan, mereka sering dibawa ke satu tempat yang mereka salah ucap itu neraka, padahal itu bukan neraka, itu alam maut, saudaraku. Nah, saya tidak bilang mereka sesat ya, itu alam maut, saudaraku, bukan neraka. Kalau neraka belum ada, yang masuk ke sana itu belum ada. Yang pertama ke sana nanti antikris dan nabi palsu. Yang ketiga itu nanti Satan dan iblis. Baru kemudian sesudah, saudaraku, manusia-manusia sesat itu diadili, saudara, kemudian masuklah mereka dimasukkan dalam neraka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang ayat ke-20 dari 1 Petrus 3, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Saudaraku, alam maut atau kerajaan maut ini berada di bumi, di bawah bumi, saudaraku. Alam kubur itu, saudaraku, berada di bumi, di bawah bumi, saudaraku. Oleh karena itu di kitab Wahyu bolak-balik sering dinyatakan tidak ada yang layak untuk membuka kitab ini, baik yang ada di bumi, di bawah bumi, ataupun di langit, saudaraku. Ditulis seperti itu. Tuhan ketika mati, saudaraku, dia, saudaraku, memerangi alam maut itu, mengalahkan maut itu, saudaraku. Bukan ke neraka Tuhan, saudaraku. Ya, Tuhan berkuasa atas neraka, saudaraku, berkuasa, bahkan dia yang mencipta neraka. Tapi yang dimaksud di dalam ayat-ayat ini, saudaraku, yang bahwa dikatakan Wahyu pasal 1 ayat 18, dan yang hidup aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut, Thanatos dan Hades. Saudaraku, ini masih ada di bumi. Tapi kalau neraka kekal itu tidak ada di bumi ini, saudaraku. Nanti ketika langit bumi ini lenyap, neraka itu tetap ada kekal. Seperti Yerusalem baru yang juga adalah kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi alam maut dan kerajaan maut ini masih ada di bumi ini, di bawah bumi, saudaraku. Tetapi neraka, lautan api dan belerang, seperti ditulis dalam Wahyu pasal 19 ayat 20, Wahyu pasal 20 ayat 10, Wahyu pasal 20 ayat 14, itu bukan di bumi ini, bahkan juga bukan di langit, saudaraku, tapi di alam kekal, itu neraka. Manusia belum ada yang masuk sana, saudaraku. Nanti yang pertama masuk itu adalah si antikris dan nabi palsu. Langit bumi ini akan lenyap setelah perang Gog Magog dan ketika digelar pengadilan tahta putih di Wahyu pasal 20 ayat 11. Tetapi neraka itu kekal, saudaraku. Langit bumi, alam maut ini tidak kekal, saudaraku, masih berada di bumi. Satu yang mengerikan alam maut itu, saudaraku. Neraka kekal itu adalah penyeimbang dari munculnya Yerusalem baru yang kekal juga. Wahyu pasal 21 ayat 1 dan 2. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi luar biasa sekali bahwa kita memahami dasar pengajaran tentang neraka, bahwa saat ini belum ada ya yang di neraka itu, saudaraku, yang masuk ke sana itu belum ada, saudaraku. Pertama yang akan masuk, yang akan nyoba soft openingnya itu nanti yang masuk ke sana dulu itu adalah antikris dan nabi palsu.
Kemudian grand openingnya itu semua nanti orang-orang yang jahat di Wahyu pasal yang saudaraku tadi, di Wahyu pasal yang ke-20 tadi, saudaraku, ayat 11 sampai 15, ketika itu digenapi, Wahyu pasal 20 ayat yang ke-14 dan 15 itu grand openingnya. Jadi banyak orang-orang sesat yang dibangkitkan setelah kerajaan 1000 tahun. Ketika terjadi perang Gog Magog, jiwa-jiwa yang dihasut oleh iblis ketika mereka naik dari seluruh dataran di bumi ini, Wahyu pasal 20 ayat 9. Jadi mereka naik, saudaraku. Itu gambaran dari bangkitnya jiwa-jiwa yang tersesat, itu digambarkan seperti itu. Nggak ditulis di kitab Wahyu, tapi kalau sudah jeli, sudah dipimpin oleh Roh Kudus, itulah saat kebangkitan orang-orang sesat, yaitu di akhir kerajaan 1000 tahun damai di bumi. Ketika perang Gog Magog itu terjadi, saudaraku, mereka naik dari seluruh dataran di muka bumi ini. Itu gambaran dari bangkitnya jiwa-jiwa yang sesat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi saat ini belum ada yang ke neraka itu, saudaraku. Kalau Tuhan Yesus itu, saudaraku, yang dikatakan Dia yang memegang segala kunci maut dan kerajaan maut, itu, saudaraku, itu maksudnya adalah yang saat ini orang-orang yang tidak benar itu berada di satu tempat yang namanya Hades. Di sana itu alam maut, saudaraku, kerajaan maut, di mana iblis masih bisa di sana menteror manusia, saudaraku. Jadi kalau neraka itu belum, neraka masih kosong, ya saudaraku. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan roh hikmat dan wahyu. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus Imam Besar Agung memberkati. Haleluya.